Bapak dan Ibu sekalian, marilah langsung saja kita sambut dengan penuh semangat founder SNW, Bapak Haji Ateng Kusnadi, SEMSI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para komisaris SNW, Ibu Hajah Dewi Finansia, Bapak Haji Daden, Bapak Jaya Suhendra yang sekarang masih terbaring sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Para direksi, Bapak Haji Budi Susanto dan Ibu Hajah Ernur Hayati, seluruh manajer ya, yang luar biasa yang telah mengawal SNW sampai saat ini, dan tentunya yang paling kita hormati juga adalah Bapak Haji Agustianto Mingka, Dewan Pengawas Syariah kita yang sangat banyak membantu, memotivasi, memberikan arahan-arahan yang sangat bermanfaat buat kita semua. Beliau sangat luar biasa ya, yang kita tentunya bisa banyak belajar dari beliau. Juga Bapak Haji Andi Alif Karudin dan Ibu Haja Andi Senggang, Prawira Kencana, serta Bapak Haji Sugianto Pangat dan Ibu Sri Adi Suryani, Prawira Utama, dan seluruh mitra niaga yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu semua adalah orang-orang yang luar biasa ya. Dan saya juga bersyukur pada hari ini guru saya, Bapak Profesor Dr. Haji Aceh Rahmat, bisa hadir bersama-sama dengan kita ya. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya menyampaikan materi yang saya beri judul Musdah, Isra Mi'raj untuk sukses dunia akhirat. Masya Allah. Hari ini kita, seperti tadi disampaikan Mbak Neneng, adalah akhir bulan Rajab. Yang tinggal sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan sangat tepat momentum kali ini kita gunakan untuk mengambil hikmah terbaik dari Isra Mi'raj untuk sukses kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena saya memilih judul Isra Mi'raj untuk sukses dunia akhirat kita. Bapak dan Ibu sekalian, apakah hal terhebat yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj? Mungkin kita pernah mendengar ada kendaraan yang sangat cepat. Pada saat itu mobil belum ada, sepeda motor belum ada, apalagi pesawat. Tapi ada kendaraan yang bisa membawa Rasulullah dari Masjidil Haram ke masjid yang jauh, Masjidil Aqsa. Dan dari sana belum ada Apollo, tapi dengan buruk Rasulullah bisa sampai menembus langit pertama sampai langit ke-7
bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Apakah buruk itu yang terhebat buat kita ambil pelajarannya? Atau langit ketujuh itu lebih hebat daripada buruk? Atau Sidratul Muntaha yang ada di atas langit ketujuh itu yang lebih hebat daripada buruk? Gitu kan? Atau surga dan neraka yang telah diperlihatkan kepada Rasulullah itu yang hebat, yang akan menunggu kita umat manusia? Atau apakah peristiwa perjumpaan Rasulullah dengan para nabi di masing-masing lapisan langit yang hebat, Bapak dan Ibu sekalian? Bukan. Bukan semua itu. Yang paling hebat adalah perintah sholat. Nanti kita akan uraikan kenapa perintah sholat itu adalah hal terhebat bagi kita, umat manusia di dunia ini. Bapak dan Ibu sekalian, setujukah Bapak dan Ibu untuk menyadari bahwa sholat itulah yang merupakan hikmah paling hebat dari Isra dan Miraj. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih bertanya-tanya apakah betul sholat itu merupakan yang terhebat, maka Bapak dan Ibu pasti ingat bahwa Allah pernah berkalam di dalam Al-Quran minimal di 2 tempat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Sholat itu diperintahkan pertama kali oleh Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW pada peristiwa Isra dan Miraj, tepatnya pada peristiwa Miraj. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengatakan bahwa sholat ini bisa dijadikan sebagai alat pertolongan buat kita semua? Jadi kalau semua yang tadi saya sebutkan, buruk, langit ketujuh, itu disediakan untuk kita, gitu kan. Tetapi sebetulnya peristiwa tadi hanya dialami oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara sholat itu adalah solusi hidup seluruh umat manusia dan dikatakan sebagai mi'rajnya umat Rasulullah yang beriman. Oleh karena sholat adalah merupakan mi'raj buat kita dan mi'raj yang paling penting buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sholat seperti apa tapi yang bisa menjadi mi'raj buat kita, Bapak Ibu sekalian? Sholat yang bisa menjadi mi'raj buat kita adalah sholat yang khusyuk, yang akan membuat kita mendapatkan energi, mendapatkan kekuatan seperti mi'rajnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan itu. Dan kesempatan ini mari kita urai. Ya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang kita coba petik menjelang Ramadan ini. Kita persiapkan diri kita betul-betul ya untuk mempersiapkan diri kita mendapatkan yang terbaik dengan mengambil hikmah dari Mi'raj Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, itulah mengapa sholat itu disebut sebagai senjatanya orang beriman. Adu'au muhul ibadah, awa'au silatul mu'minin. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat atau doa itu adalah senjata kita sebagai orang beriman dan merupakan induknya dari semua ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita manfaatkan betul apa itu sholat dan dapatkan energi terbaik dari sholat untuk mendapatkan lompatan kuantum, mendapatkan mi'raj buat diri kita sebagai orang-orang, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai umat Rasulullah yang beriman.
Maupun kita sholat itu mampu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena sholat memang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, itulah pula mengapa sholat itu merupakan ibadah pertama dan utama yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumil hisab kelak. Kalau sholat itu bukan merupakan sesuatu yang hebat, maka ini tidak akan dilakukan. Ini tidak akan terjadi. Tapi karena sholat itu memang adalah sesuatu yang sangat dahsyat, maka inilah yang dilakukan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ingatlah, sholat itu dimulai dari huruf shod. Artinya apa? Dengan sholat dimulai dengan huruf shod, kita harus sadar bahwa amalan sholat harus disertai dengan kesadaran. Maka sholatlah kita dengan sadar. Demikian kenapa Allah memerintahkan. Ya ayyuhallazina amanu, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Janganlah kalian mendekati sholat aja dilarang oleh Allah. Selama kita dalam keadaan sukaro. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian memahami. Ya. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan sukaro, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Jadi, sukaro ini adalah lawan kata dari sadar. Jadi, kalau kita tidak sadar, walaupun kita tidak mabuk, tidak minum alkohol, tapi kalau tidak sadar, sholat kita tidak akan kita dapatkan energinya, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena kalau kita ingin mendapatkan manfaat, fadilah, energi yang terbaik dari sholat kita, maka jadikanlah kesadaran menyertai sholat kita. Kehadiran kesadaran inilah yang akan membuat kita mampu mendirikan sholat, bukan sekedar melaksanakan atau mengerjakan sholat, Bapak Ibu sekalian. Dua hal yang perlu kita sadari terkait dengan sholat, kita bisa baca di surat Al-Mu'minun. Yang pertama adalah surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 2. Allazina, surat pertama adalah qad aflahal mu'minun. Sungguh orang yang beriman itu akan mendapatkan falah. Falah itu seperti petani yang menanam dan akan memanen. Maka orang beriman akan mendapatkan hasil panenannya. Siapakah orang beriman? Yang pertama disebut adalah allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Jadi orang-orang yang khusyuk di dalam sholat mereka. Yang kedua adalah di ayat yang ke-9. Katakan allazina hum ala sholawatihim yuhafizun. Jadi kalau yang pertama itu adalah fi sholatihim, artinya di dalam sholatnya kita jaga. Di dalam sholatnya kita tunduk. Di dalam sholatnya kita khusyuk. Tapi di ayat yang ke-9, surat Al-Mu'minun, dikatakan hum ala itu di atas. Sholawatihim itu adalah sholat di dalam bentuk jamak. Jadi di atas sholat kita jaga. Dari subuh, ya, karena kita sebetulnya memulai hari dari maghrib, berarti dari maghrib, isya, subuh, kemudian zuhur, asar. Ya, asar itu adalah akhir dari waktu, gitu kan. Kenapa dikatakan juga ada surat Al-Asr? Karena ini surat yang menekankan kepada kita bahwa kita ini sekarang sudah ada di penghujung hari. Kiamat sudah dekat. Segeralah kita tobat. Dan inilah sebuah rahasia yang sangat besar yang harus kita temukan, kita sadari, dan kita petik hikmahnya. Yaitu kita khusyuk, tunduk, jaga sholat kita
Ya. Di dalam sholat kita jaga, dan di luar sholat kita juga menjaga. Nah, bagaimana caranya menjaga di luar sholat? Bapak Ibu, ini adalah rahasia sukses kita. Rahasia sukses hidup kita. Rahasia sukses Bapak dan Ibu di SNW. Dan hikmah terbesar yang dapat kita petik dari Isra Miraj. Kenapa? Dari awal tadi saya mengatakan bahwa yang terhebat yang bisa kita petik dari Isra Miraj untuk kita sebagai umatnya Rasulullah adalah sholat. Bapak dan Ibu sekalian, tahukah Bapak dan Ibu makna sholat yang sebenarnya? Kalau Bapak dan Ibu mempelajari kata sholat, itu sebetulnya berasal dari kata sholatun atau silatun. Sangat sederhana. Silatun. Apa makna silatun itu? Silatun itu adalah, kalau bahasa Inggris namanya connection. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah ketersambungan. Bagaimana Bapak dan Ibu punya handphone yang mahal, tapi nggak ada sinyal. Nggak ada gunanya. Bagaimana Bapak dan Ibu punya diri yang sangat hebat, tapi tidak pernah silatun. Tidak pernah ada sinyal untuk terhubung dengan Allah. Tidak ada connection. Maka Bapak dan Ibu, komputer yang sangat dahsyat bernama manusia, sehingga kita dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena kita lebih hebat daripada komputer berjumlah jutaan. Kalau sekarang Bapak dan Ibu mengenal ada Core i7 sebagai prosesor komputer yang paling canggih, maka jutaan kali itulah kehebatan diri kita sebagai manusia. Tapi syaratnya adalah ketersambungan. Sehingga kalau kita memiliki sholat yang benar, maka kita akan menjadi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kalau kita tidak punya connection, summa radadnahu asfala safilin. Kita akan berada di tempat yang serendah-rendahnya, seperti asfala safilin. Kenapa? Karena kita tidak ada connection, tidak ada silatun, tidak ada ketersambungan. Sehingga sholat-sholat kita kosong, cuma dikerjakan, cuma menggugurkan kewajiban. Tetapi kita tidak mendapatkan energi terbaik dari kedahsyatan sholat, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak mendapatkan mi'rajnya orang yang beriman di dalam sholat kita kalau kita tidak punya silatun. Baik di dalam sholat maupun kita bawa keluar dari sholat kita. Silatun itu dengan apa, Bapak Ibu sekalian? Silatun, kita silatun dengan Allah. Itu yang paling utama. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha memperhatikan, gitu kan. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam diri kita. Semua mafi sudur, Allah tahu, gitu kan. Nah, kita sholat, silatun tersambung dengan Allah. Maka insya Allah kita akan dapatkan itu. Seperti Bapak dan Ibu teringat kepada orang-orang yang Bapak dan Ibu cintai. Mungkin anak kita sedang berada jauh, mungkin istri kita sedang jauh, pasangan hidup kita, kekasih kita sedang jauh, tapi kita ingat. Nah, seperti itulah kita silatun. Silatun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita silatun kepada ajaran-ajaran Allah. Kita silatun dengan perintah-perintah dan teguran-teguran Allah. Dan sesungguhnya Allah senantiasa berada di dalam kesubukan. Setiap saat menjawab doa-doa kita, memberikan teguran-teguran kepada kita, memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita, memberikan kasih sayang kepada kita. Tetapi kita sering lalai. Dan kita silatun dengan Rasulullah SAW yang namanya sering kita sebut sebagai sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah silatun kepada Rasulullah. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu silatun kepada para keluarganya Rasulullah. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Berarti kita sholatun kepada Nabi Ibrahim. Masya Allah. Allahu Akbar. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dan kita silatun kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Kita silatun juga dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita baca, kita lakukan. Itu adalah silatun. Jadi sholat tidak hanya pada saat kita mendirikan sholat, tetapi kita bawa sampai keluar sholat, kita lakukan, kita dirikan, dan kita terus tersambung kepada Allah di dalam setiap momentum, di dalam setiap ketika.
dan kita silatun juga kepada sesama. Itu namanya silaturahim. Sil, sambungkan. Atau silatun. Silatun itu adalah ketersambungan. Ar-Rahim, ketersambungan kasih sayang. Ketersambungan kasih sayang itu tidak harus fisik. Kita bertemu. Tapi kasih sayangnya yang bertemu. Tali kasih sayangnya yang terhubung. Bapak Ibu sekalian. Inilah sholat di luar sholat. Yang selalu saya dengungkan. Sehingga kita akan terjaga. Bukan hanya pada saat sholat kita dijaga. Tapi di luar sholat pun kita terjaga. Wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun. Inilah Bapak Ibu sekalian yang bisa kita jaga. Silatun itu bagaimana? Mungkin dulu kita pernah dengar ya, yang generasi agak kolonial gitu, pernah mendengar dulu yang nyanyinya dia Dina Mariana ya. Mau makan, ingat kamu. Kamunya itu diganti. Bukan kekasih sesama manusia. Tapi mau makan kita ingat Allah, kita berdoa dulu. Kita mau tidur, kita berdoa. Rasulullah mengajarkan itu semua. Kita mau bekerja, kita ingat Allah. Kita mau belajar, kita ingat Allah sehingga memudahkan kita belajar. Mau bekerja, Allah akan membantu pekerjaan kita menjadi pekerja yang terbaik. Sehingga mau melakukan apapun, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah silatun itu. Jadi silatun bukan hanya dalam salat, tapi silatun kita bawa terus ketersambungan itu, sinyal itu di dalam segenap aktivitas kita, di dalam setiap ketika, di dalam setiap momentum yang terjadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita betul-betul jaga silatun ini, dan ini adalah hikmah terbesar dari Isra Mi'raj. Salat itu dahsyat bukan? Silatun itu dahsyat bukan? Itu yang akan terus berusaha ditanamkan oleh SNW. Sehingga ketika kami, manajemen maupun saya sebagai pribadi, menyusun sistem, saya ingat Allah, minta petunjuk Allah, minta bimbingan Allah. Ketika saya merancang program-program, inovasi-inovasi, terobosan-terobosan, saya ingat Allah, supaya Allah membimbing program-program ini mendapatkan keberkahan. Ketika menetapkan struktur harga, harga ini harus dijual dengan berapa? Saya tidak mengikuti kehendak saya, para manajer, para direksi, saya ajarkan. Bahkan ketika menetapkan struktur harga pun, kita ingat ayat-ayat Allah, kita minta bimbingan Allah, sehingga harga yang keluar adalah harga yang terbaik menurut Allah. Bukan semata-mata menurut kemauan kita sebagai manusia yang banyak kelemahannya, banyak keterbatasan. Masya Allah. Ketika kita nyari produk, kita juga minta petunjuk pada Allah agar produk-produk halalan thayyiban. Halal thayyiban ini adalah sebuah kualitas yang tidak boleh dipisahkan halal dan thayyib. Tapi merupakan suatu kimiawi halalan thayyiban. Tidak bisa dipisahkan halal tapi tidak thayyib atau thayyib tidak halal. Tapi harus menjadi sebuah kesatuan halalan thayyiban. Dan untuk itu kita harus ingat Allah. Jadi melakukan inovasi apapun, terobosan-terobosan kita, kami berusaha untuk senantiasa ingat Allah agar mendapatkan manfaat dan juga keberkahan. Bapak dan Ibu sekalian, sholat itu dahsyat bukan? Itulah rahasia sukses Bapak dan Ibu di SNW ini. Bapak dan Ibu berniat dan bercita-cita, ingat Allah agar niat kita, cita-cita kita dibimbing oleh Allah sesuai dengan maunya Allah. Dan kita akan dibimbing, didukung, diberikan fasilitas untuk dapat mewujudkannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, kita senantiasa ingat Allah, maka Allah akan memberikan makhraja, akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar. Kita ingat Allah, Allah akan membimbing kita. Lalu ketika menyusun daftar nama, kita minta petunjuk pada Allah. Ya Allah, tolong tunjukkan kepada saya
daftar nama siapa saja ya Allah yang pantas untuk, yang baik untuk kami prospek, yang baik untuk kami dekati, yang baik untuk kami sinergikan untuk membangun bisnis di jalanmu ini ya Allah. Ketika kita presentasi, kita ingat Allah. Makanya saya dalam setiap presentasi senantiasa saya beristighfar dulu kepada Allah. Karena saya khawatir kalau tanpa istighfar kepada Allah, bahkan saya istighfar dengan Sayyidul Istighfar, agar setan tidak mengganggu. Agar apa yang saya sampaikan dengan Robi Solisodi Wayasir Amri, Allah akan membukakan, melapangkan dada kita. Dan Allah yang akan melancarkan kekeluhan di lidah kita. Yafqahu qauli, memfasihkan perkataan kita. Kita bisa seperti itu kalau kita ingat kepada Allah. Kalau kita mau follow up, ya, maka kita akan ingat pada Allah. Sehingga follow up kita akan dibimbing oleh Allah. Kalau kita memakai produk, kita sadar produk kita ini harus kita jaga. Yang mana yang halal, yang mana yang haram. Yang mana halalan thayyiban, yang mana yang halal saja atau thayyiban saja. Maka kita berusaha untuk memilih pakai produk halalan thayyiban Indonesia. Cinta perhati, cinta produk halalan thayyiban Indonesia. Kenapa? Karena sekarang Indonesia sedang diincar oleh negara-negara di dunia untuk dikuasai. Indonesia kalau bisa hanya jadi konsumen saja. Nah, kita harus bangkit. Dan kita bisa bangkit dengan Allah, dengan bersama Allah selamanya, senantiasa. Ketika kita menghadapi pertemuan, ikut meeting, seminar, baik lewat Zoom maupun offline, gitu kan. Kita meningkatkan ilmu, kita ingat Allah. Allah akan memudahkan kita. Karena ilmu adalah hak prerogatifnya Allah untuk kita. Oleh karenanya kalau kita mau ilmu, maka kita berdoa, Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, karuniakan kepada saya ilmu dan rizkikan kepada saya fahaman, pemahaman, gitu kan. Bagaimana kita bisa paham dari ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh kita di dalam menjalani hidup ini di dunia. Sekarang, sholat itu dahsyat, bukan? Sholat itu pula lah yang merupakan rahasia sukses Bapak dan Ibu di SNW. Ketika kita memakai produk, kita ingat Allah. Jadi ini versi lain dari gerakan kita di network marketing. Pertama adalah memakai, kedua menjual, ya, yang merekrut, keempat membina, dan kelima duplikasi. Kita semuanya ingat Allah, maka Allah akan senantiasa bersamai kita, membimbing kita, mendukung kita, menolong kita, Bapak sekalian. Rasakan kedahsyatannya. Dan ini Bapak dan Ibu bisa rasakan di luar sholat. Kalau sholatnya sudah khusyuk, alhamdulillah. Di luar sholat pun kita tetap khusyuk, kita tetap silatun bersama Allah. Kita tetap silatun kepada Allah. Kita tetap silatun kepada akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian, gimana caranya mengingat Allah? Bapak dan Ibu, saya akan coba membuka rahasia. Yang pertama adalah baca basmalah dalam setiap perbuatan yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Baca basmalah saja tidak cukup, tapi sikap tawakal. Tawakal itu berserah, tawakal itu mewakilkan. Tawakal dari kata wakal, tawakil. Konversan terputus ya. Iya, silakan. Jadi, saya tadi sedang menyampaikan caranya untuk kita bisa mengingat Allah di dalam setiap ketika, di dalam setiap momentum, di dalam hidup kita. Yang pertama adalah, apapun yang aku mau kita perbuat, kita harus ingat membaca basmalah. Yang kedua adalah sikap tawakal. Tidak cukup membaca basmalah, tapi sikap tawakal dijaga. Dari awal sampai akhir. Jangan menaruh tawakal hanya di belakang. Di awal kita tidak bertawakal kepada Allah, setelah gagal kita mengatakan tawakal aja sama Allah. Karena yang penting kita udah berusaha. Nah, apakah usaha kita sudah kita minta pertolongan Allah atau belum? Apakah usaha kita sudah berwakala, mewakilkan tawakal kepada Allah atau belum?
Kalau belum, kita fitnah kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau betul-betul bertawakal, maka dari awal kita menyertakan kehadiran Allah di dalam setiap langkah kita. Sampai akhir tujuan kita tercapai, jangan lupa, ketika kita gagal, maka itu adalah kegagalan kita. Mungkin kita tidak benar di dalam menangkap sinyal-sinyal Allah. Kalau kita benar, pasti kita akan benar. Kenapa? Allah berjanji, Famaya tawakal Allah, fahuwa hasbuh. Jadi kalau kita sudah bertawakal pada Allah gitu kan, maka Allah akan mencukupi, Allah akan memberikan fasilitas, Allah akan memberikan sarana untuk kita sukses. Jadi kalau kita gagal setelah kita bertawakal, yang salah tetap kita. Tapi kalau kita sukses, maka kita tidak boleh lupa untuk berterima kasih, bersyukur pada Allah. Karena itu pasti karena pertolongan Allah semata-mata. Ini rahasia yang sangat penting untuk kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, berdoa. Tadi sudah diuraikan, berdoa itu adalah senjata kita. Kita mohon bimbingan pada Allah, ya. Kita mohon tuntunan supaya kita dituntun. Kadang-kadang kalau kita salah langkah gitu kan, kata Allah ini siratal mustaqim, kita melenceng. Di sini ada sesuatu yang menggoda kita. Ada permata berlian yang mungkin menarik hati kita gitu kan. Lalu kita melenceng, kita akan dituntun oleh Allah kembali ke jalan yang benar. Kita minta kekuatan karena kita dasarnya adalah makhluk yang lemah. Kita minta keberanian karena kita dasarnya adalah makhluk yang penakut. Kita minta pertolongan karena pada dasarnya kita banyak kekurangan. Dan kita minta dukungan dari Allah agar kita lebih siap menghadapi setiap permasalahan yang akan kita hadapi. Bapak Ibu sekalian, you can if you think you can. Kalau Bapak Ibu berpikir bisa, insya Allah Bapak Ibu pasti bisa. You can do everything if you keep connected to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu yakinlah bahwa Bapak dan Ibu tidak ada yang mustahil di dunia ini selama Bapak dan Ibu menjaga ketersambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan sholat di dalam setiap detik, setiap ketika, setiap momentum kehidupan Bapak Ibu sekalian. Katakan nothing is impossible. Ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Dan impossible is nothing. Jika ada orang ngomong impossible gitu kan, enggak mungkin itu, gitu kan? Katakan nothing. Impossible is nothing. Nothing is impossible, impossible is nothing. Jadikan ini sebagai pegangan, insya Allah we can do everything with Allah. La tahaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ya. Jangan takut, jangan risau, jangan sedih, jangan khawatir, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Bapak Ibu sekalian, betapa dahsyat sholat itu, karena dahsyatnya sholat merupakan solusi dunia akhirat. Sholat adalah bukti ketakwaan kita. Sholat adalah bukti iman kita. Dan untuk orang yang beriman, orang yang bertakwa, Allah menjadikan solusi, makhraja. Wa mayyatakillah yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Kalau gaji kita sudah tahu, kalau THR kita sudah tahu gitu kan. Itu namanya masih kita diduga. Tapi banyak rezeki karena Allah Maha Kaya yang mungkin kita tidak akan pernah duga dari mana datangnya. Maka dengan sholat, dengan takwa, dengan beriman, insya Allah kita bisa mendapatkan itu semua. Karena sholat adalah mi'rajnya umat Rasulullah, dan bukan hanya sembarang umat Rasulullah, tapi buktikan bahwa kita memang umat Rasulullah adalah dengan beriman. Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj adalah untuk sukses kita dunia akhirat. Untuk sukses Bapak dan Ibu di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah terbesar dari Isra Mi'raj ini untuk kehidupan kita, sehingga kehidupan kita akan merupakan mi'raj tersendiri. Kalau selama ini senantiasa perkembangannya horizontal, maka dengan mi'raj insya Allah kita akan mengadakan lompatan kuantum, merupakan kenaikan yang
apa namanya istilahnya, logaritmis ya, yang akan membuat kita sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Lebih kurangnya saya mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Karena kesalahan dan kekurangan pasti adalah karena kesalahan dan kekurangan kita sebagai manusia ya. Oleh karena itu kita mohon ampun pada Allah. Tapi apabila yang saya sampaikan benar, pasti datangnya dari Allah. Saya hanya bertugas untuk menyampaikan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.